Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38016467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, membuka program studi S2 untuk Magister Teologi dan Magister Pendidikan Agama Kristen, membuka program studi S3 untuk Doktor Teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 Gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat, dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih Klinik Rumah Sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita.
Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada.
Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita hari ini dalam keadaan yang sehat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah kita selalu baik. Dan baiklah pada saat ini kita datang dengan segenap hati kita. Kita menghampiri tahtanya yang kudus untuk datang menyembah Dia. Mari satukan hati bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami merasakan kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Tak terukur betapa banyaknya perbuatan baik yang Kau berikan bagi kami. Betapa kasih-Mu dan kuasa-Mu bekerja dalam setiap waktu kami. Terima kasih. Ampuni dosa dan pelanggaran kami pada saat ini. Izinkan kami naik ke gunung kudus-Mu dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang bersih. Hari ini setiap hati kami merindukan Engkau. Kami percaya Engkau yang bekerja menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Dengan kuasa-Mu dan hadirat-Mu yang dinyatakan dimanapun kami berada saat ini. Menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan yang sakit. Bahkan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari di hadapan Tuhan, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walaupun badai menerpa kami, saat badai menerpa, kami yakin dan percaya aku tak akan goyah. Penyertaan-Mu
ambil waktu pada saat ini merenungkan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Ambil momen ini untuk bersyukur, mengingat betapa baiknya Tuhan bagi kita. Karena tanpa Dia, tanpa Tuhan kita, hari ini kita tidak ada sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Yesus. Begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Ya Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu menyembah Tuhan. Panggil namanya saat ini. Yesus, oh sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau, kekuatan dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami renungkan betapa banyak dan betapa luas lebarnya kasih-Mu bagi kami. Kami gak bisa balas Tuhan selain dengan pujian, sembah, dan menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Yang bersyukur katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Mari nyatakan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. oh ya Tuhan, dan Ku bersyukur padamu
balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati nyatakan, segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Sungguh indah kebaikan-Mu saat ini, segenap hatiku Tuhan. Kami datang bersyukur padamu, bersyukur pada. Sekali lagi sama-sama nyatakan, apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Yes Tuhan, ku bersyukur padamu. Katakan, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama nyatakan, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita hari ini dimanapun kita berada. Tepuk tangan bersorak bagi Tuhan, katakan haleluya. Yes Tuhan kami, Engkau sungguh baik. Segenap hati kami rindu menyembah Engkau terus. Dan hari ini kami siap lebih dalam lagi memuji Engkau, lebih dahsyat lagi memuliakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan kami baik bagi kami, dan kami bersuka dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab kita tahu Tuhan kita baik bagi setiap kita. Dan hari ini kita mau bersuka bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lagi katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari bersuka di dalam Dia. Di dalam Engkau Tuhan Yesus. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Lagi lambaikan tangan kita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari lebih bersuka cita lagi. Kita nyatakan pujian ini. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka sama-sama. Yes. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes. Di dalam Tuhan kami mau bersuka.
Sambil bertepuk tangan, mari sama-sama kita bersuka pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Bersuka, yeay. Bersuka dalam Sebab dalam Engkaulah sukacita kami Tuhan. Di dalam Engkaulah kekuatan kami. Oh, mari sama-sama katakan bersuka. Bersuka. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Lagi sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Hey, sorakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Masih semangat, boleh lambaikan tangannya, masih semangat. Sebab kita mau bernyanyi sebagaimana surga bernyanyi, senada dengan surga bersama seluruh alam semesta. Sama-sama nyatakan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Sama-sama nyatakan, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari berseru katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Sambil bertepuk tangan, mari kita menikmati pujian bagi Dia. Sebab Allah kita hadir di tengah kita pada saat ini. Amin. Sama-sama nyatakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu, karena saat ini Tuhan hadir dan rindu melawat setiap kita, dan kita akan merasakan kuasa-Nya. Katakan amin. Di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ikan pujian senada dengan surga. Kami datang sembah puji nama. Semesta bersuka. Katakan bersama dengan surga. Let's go. Kami dapat tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan
tengah kami ada sukacita, di tengah kami ada damai sejahtera, di tengah kami Engkau hadir, Engkau bekerja, dan tidak ada yang dapat membatalkan kuasa-Mu karena kami percaya Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu bersyukur karena kami tahu Engkau sangat baik bagi setiap kami, dan kuasa-Mu bekerja dalam syukur yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Kehadirannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tenang, teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan-Mu tak pernah kurang panjang, dan telinga-Mu selalu mendengar seruan kami. Sama-sama nyatakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. katakan, Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, iman kami Tuhanku. akan kokoh di dalam Engkau. Ku dalam-Mu, ku menang Kami kan menang bersama-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan haleluya. Haleluya, haleluya. Lagi angkat tanganmu, katakan Haleluya, haleluya. bagimu Tuhan. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tenang, teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. Menang bersama-Mu. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul From Grace to Grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia.
Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, hari ini kita akan membahas perihal kasih karunia atau anugerah di dalam bahasa Indonesia lama, atau grace di dalam bahasa Inggris. Ini berasal dari kata Ibrani ken dan kata Yunani charis. Nah, Alkitab mencatat kata kasih karunia pertama kali di dalam Kejadian 6 ayat 8 yang berbunyi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita tahu dunia sudah sangat berdosa pada waktu itu, sehingga Tuhan akan membinasakan seluruh bumi ini dengan air bah. Tetapi karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Yang pertama, itu berarti kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Nuh sama seperti orang yang lain, walaupun dia mungkin lebih baik daripada lingkungan sekitarnya, tapi dia tetap manusia yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi hanya karena kebaikan Tuhan semata-mata, maka dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah tersebut. Saya yakin kita pun diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia membenci Yesus dan kekristenan. Tetapi di pintu gerbang kota Damsyik, dia melihat Yesus dalam penglihatan yang menyilaukan mata, dan tersungkurlah dia. Dia jatuh dan dia bertobat karena dia berkata, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Saudara, Yesus mengampuni dosanya. Paulus dijadikan anak Allah, menerima hidup yang kekal. Bahkan kemudian Tuhan memakai dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Saya yakin sampai hari ini pun orang berdosa yang menentang Injil, ketika bertobat dan percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Bukan karena amal kebaikannya, tetapi karena kasih karunia. Kebaikan Tuhan kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerimanya, itu semata-mata karena anugerahnya, kebaikannya, bukan kebaikan kita. Tetapi yang kedua, kasih karunia juga berarti kemampuan Tuhan untuk kita melakukan kehendaknya. Nuh itu manusia biasa, tetapi karena Tuhan memberikan kemampuan kepada dia, maka dia bisa membuat bahtera yang begitu besar. Rasul Paulus juga adalah orang berdosa yang kemudian menjadi rasul yang melayani di tengah-tengah aniaya. Dia tetap mempertahankan iman dengan setia. Dia malah merintis begitu banyak gereja di mana-mana. Dan dia menulis hampir setengah kitab perjanjian baru, kitab suci. Tentu ini bukan karena kemampuannya semata. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya yakin sampai hari ini pun ketika kita mau, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melayani dan untuk melakukan kehendaknya. Jadi kasih karunia adalah kebaikan Tuhan sekaligus kemampuan Tuhan. Kebaikan bagi orang yang tidak layak dan kemampuan bagi orang yang tidak mampu. Tetapi kalau kasih karunia turun dalam hidup kita, kita dilayakkan, kita dimampukan untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat dampak kasih karunia di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan. Ingatkah saudara dalam Yohanes pasal yang ke-8, ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina yang diperhadapkan kepada Yesus. Lalu orang-orang Yahudi bertanya, apa yang kita harus lakukan kepada dia? Apakah kita harus merajam dia dengan batu seperti hukum Musa? Ataukah mengampuni dia?
Ini sebetulnya adalah jebakan, saudara-saudara. Tetapi Yesus dengan hikmat ilahi berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar dia. Orang itu kemudian membubarkan diri dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kenapa yang tua pulang duluan? Karena udah paling banyak pengalaman asam garamnya dosa. Sehingga mereka bubar. Dan ketika semua sudah sepi, Yesus bertanya kepada wanita itu, tidak adakah orang yang menghukum kamu? Orang itu berkata, tidak ada Tuhan. Jika demikian, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya yakin wanita itu pasti akan sangat kaget karena dia seharusnya dirajam batu sesuai dengan syariat agama yang ada. Tapi Tuhan memberikan kepada dia grace, kasih karunia, pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Saudara, apakah Tuhan kompromikan dosa seharusnya dihukum, kok wanita ini dibebaskan? Dosa harus tetap dihukum. Tetapi hukumannya itu ditanggung oleh Yesus yang tidak lama kemudian mati di atas kayu salib untuk dosa wanita itu dan dosa setiap orang yang bertobat dan mau percaya kepada dia. Saudara sekalian, dan seharusnya wanita itu setelah menerima pengampunan oleh kebaikan Tuhan, dia akan memberikan respons. Responnya apa? Hidup benar. Karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang pertama-tama mengasihi dia. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi apakah syarat untuk kita menerima kasih karunia? Beberapa orang bilang kalau kita hidup benar kita mendapatkan kasih karunia. Tetapi sebetulnya kasih karunia diberikan karena kedaulatan Allah tanpa syarat. Sebab kalau hidup benar itu menjadi syarat kasih karunia, itu bukan kasih karunia lagi. Sehingga saya mau katakan dengan tegas bahwa kehidupan yang benar bukan syarat untuk memperoleh kasih karunia. Tetapi kehidupan yang benar adalah bukti bahwa saudara sudah mengalami kasih karunia. Orang yang mengalami kasih karunia kebaikan Allah yang melampaui pemikiran manusia seharusnya membalas kasih Allah. Karena Allah yang pertama-tama telah mengasihi dan mengampuni kita. Saya teringat di Jepang ada seorang mantan Yakuza, gangster yang paling ditakuti di sana yang namanya Tatsuya Shindo. Oh, dia melakukan banyak perkara kriminal sampai akhirnya dia ditangkap oleh polisi, dimasukkan penjara. Bertahun-tahun dia ada di sana. Saudara, untuk menghabiskan waktunya dia membaca banyak buku. Dan satu kali ketika buku-buku sudah habis dia baca, dia lihat ada Alkitab, dia mulai baca Alkitab. Dan dia menemukan sebuah ayat dalam perjanjian lama. Bertobatlah engkau mati dengan cara demikian di dalam dosamu. Waduh, dia merasa firman itu sangat menegur dia. Dan akhirnya dia mulai bertemu dengan Yesus melalui bimbingan seorang hamba Tuhan. Setelah dia keluar penjara, dia berhenti dari segala perbuatan dosa yang lama. Dia tidak mau lagi menjadi gangster Yakuza. Padahal teman-teman meminta dia untuk memimpin mereka kembali. Dia dibaptis, dia belajar Alkitab. Dan sekarang Tatsuya Shindo menjadi seorang pendeta. Saudara, orang Jepang jadi pendeta itu sulit. Tapi dia bertobat. Dan akhirnya dia membaptis sekarang sudah lebih dari 100 orang Jepang asli yang dibaptis oleh dia. Dan mayoritas adalah mantan anggota gangster. Baik gangster Yakuza ataupun lawannya. Dan semuanya berkata, kalau kami tidak melihat hidupmu berubah. Dari begitu bejat dan brengsek sekarang kamu hidup begitu saleh dan mengikuti firman Tuhan. Tidak mungkin kami juga percaya kepada Yesus. Saudara, perubahan terjadi, kehidupan yang benar terjadi. Karena orang meresponi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ada ayat terkenal dalam Efesus 2 ayat 8-10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita jelas memahami bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia, pemberian gratis cuma-cuma dari Allah bagi orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan pemberian itu diberikan karena sebetulnya harganya sudah dibayar di atas kayu salib ketika Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita, orang yang berdosa. Nah, jadi inisiatif keselamatan itu sebetulnya bukan dari manusia. Tuhanlah yang berinisiatif mengulurkan tangannya untuk menolong orang yang sudah berada di dalam lembah dosa dan kematian. Yohanes 15 ayat 16, di sana Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau Tuhan tidak pilih kita, kita tidak bisa percaya dan diselamatkan. Tetapi setelah kita sadar kita dipilih dan meresponi panggilan Tuhan itu dengan percaya, maka kita harus menghasilkan buah, menghasilkan kesalehan, pekerjaan baik, hidup benar, menghasilkan buah-buah pelayanan, hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Roma 5 ayat 8 juga mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya belum menunggu kita baik, belum menunggu kita bertobat. Tuhan sudah mengambil inisiatif untuk rela mati untuk kita. Sehingga kalau kita mendengar berita Injil bahwa Yesus telah rela berkorban bagi kita, biar kita sungguh percaya kepada Dia. Saudara, agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah untuk mencapai ke langit. Tapi mana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena kita tahu di dunia ada hukum namanya hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Apapun yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Nah, hukum dosa itu ibarat hukum gravitasi. Kita ingin hidup luhur, suci, mulia, tapi jatuh terus. Karena agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah, tapi tidak akan pernah bisa membawa kita kepada Dia. Karenanya Allah yang dari sorga turun tangan. Dan itulah kasih karunia, grace. Kasih karunia adalah usaha Allah dari atas untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi tangan Allah yang terulur dari sorga namanya anugerah, kasih karunia. Tetapi ketika Dia mengulurkan tangannya, maka kita harus menyambut tangan Allah itu dengan tangan yang namanya iman. Ketika grace ketemu dengan faith, hasilnya adalah salvation. Saudara-saudara, saya membangun gedung gereja sekian tahun yang lampau dan ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas, dan di atas ada wedding chapel yang terbuat dari kaca, dan arsiteknya berkata, ini stairway to heaven. Saya bilang bukan Pak, ini stairway from heaven. Karena stairway to heaven itu agama, usaha manusia dari bawah untuk mencapai sorga. Tetapi kekristenan adalah stairway from heaven. Tangga dari sorga yang terulur. Saudara, itulah kasih karunia. Tuhan mau kita berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia. Dari satu iman kepada iman. Dari satu kemenangan pada kemenangan. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan. From glory to glory. Nah, seperti saya katakan tadi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita sungguh harus dipulihkan karakternya, menjadi serupa seperti Yesus, menjadi saleh, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Ingatkah saudara wanita Samaria yang ketemu dengan Yesus? 5 kali sudah bersuami dan sekarang dia kumpul kebo dengan suami orang. Tetapi setelah ketemu Yesus, dia tinggalkan hidup yang lama. Dia menjadi pemberita bahwa Mesias sudah datang dan seluruh kampung Samaria datang dan percaya kepada Yesus. Bukankah hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan? Sakius dikenal sebagai seorang pemungut cukai yang sangat egois, memeras rakyat. Tetapi ketika dia bertobat ketemu Yesus, dia berkata, orang yang pernah kurugikan, ku ganti 4 kali lipat.
dan setengah harta aku berikan kepada orang miskin. Orang yang mengalami kasih karunia Allah itu jadi generous, murah hati, nggak pelit. Jadi kalau saudara ngaku percaya Yesus tapi pelitnya luar biasa, engkau belum sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah dalam arti yang sebenarnya. Karena orang yang mengalami kebaikan anugerah Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Simon Petrus pernah menyangka Yesus 3 kali dan bilang, aku tidak kenal engkau. Bahkan dia bersumpah. Tetapi karena kasih karunia Yesus mendekati di tepi Danau Galilea dan menanyakan 3 pertanyaan yang sama. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Menangislah Simon dan berkata, Tuhan, engkau lebih tahu dari aku sendiri. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Simon tidak menyia-nyiakan kesempatan kasih karunia itu. Dan pada hari Pentakosta, dialah yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula didirikan. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan, orang yang sudah gagal. Tapi ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka dia diampuni. Malah dia dipercaya untuk melayani kembali. Haleluya. Jika demikian, bagaimana supaya saudara bisa menerima kasih karunia? Percayalah kepada Yesus. Hiduplah di dalam Dia. Saudara, karena ketika kita menerima Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah kasih karunia. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. From grace to grace. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Orang yang kenal Yesus, dia mengalami kasih karunia dan kemudian hidupnya menjadi benar. Karena itulah respon orang yang mengalami kebaikan hati Tuhan. Saudara sekalian, ada 2 kata yang berkaitan, mercy and grace. Kemurahan hati dan kasih karunia. Karena kemurahan hati Tuhan, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Tetapi karena kasih karunia-Nya, kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Dan Tuhan berikan semuanya karena kebaikan-Nya. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi karena kemurahan hati Tuhan, kita tidak menerima maut, hukuman kekal. Tetapi karena kasih karunia, kita menerima hidup kekal. Dan semuanya kita bisa dapatkan ketika kita percaya dan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, yang terakhir, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, kasih karunia itu juga memberkati kita. Tahukah saudara bahwa di dalam Kristus ada penyediaan ilahi? Sebab bagi siapa yang beriman di dalam Dia, in Christ, segala kutuk sudah disingkirkan. Segala berkat rohani dan jasmani, berkat seutuhnya Tuhan berikan kepada kita. Dalam Filipi 4 ayat 19, Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya orang yang tahu menabur seperti jemaat Filipi adalah orang yang akan mendapatkan kecukupan daripada Tuhan. Bahkan kelimpahan kemurahan. Karenanya jangan kita khawatir. Walaupun masa-masa sulit, masa pandemi ada di sekitar kita. Tuhan yang penuh kasih itu berjanji menyediakan apa saja yang kita perlukan. Dan seringkali penyediaan Tuhan itu terjadi dengan cara yang tidak masuk akal, tidak terduga. Elia pada masa kekeringan, kelaparan 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit dengan mengirim burung gagak pagi dan petang membawa daging dan roti. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Saya yakin hari ini pun penyediaan Tuhan tersedia bagi saudara yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ketika ada 5.000 orang lebih berkumpul, itu pun hanya laki-laki saja. Sedangkan tidak ada makanan yang cukup untuk mereka. Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan seorang anak kecil. Dia berdoa kepada Bapa lalu memecah-mecahkannya. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang dan sisanya 12 bakul.
Tahukah saudara, mujizatnya tidak terjadi dengan cara ini. Waktu didoakan 5 roti kecil jadi 5 roti bantal, dan 2 ekor ikan kecil berubah jadi 2 ekor ikan paus. Tidak demikian. Waktu didoakan rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi waktu dibagi, tidak habis-habis. Kalau kita berjalan dalam kasih karunia, bukan berarti kita harus kaya raya, jadi konglomerat dulu baru kita jadi berkat. No. Di dalam keterbatasan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita belajar mentaati perintah Tuhan, waktu saudara menabur, membagi, memberi, itu tidak akan habis-habis. Saya percaya kalau kita berdoa dan Tuhan memberi kasih karunia, apa yang tidak masuk akal Tuhan akan sediakan. Sekian tahun yang lalu ketika saya berulang tahun, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kado. Saya ingin memiliki sebidang tanah yang cukup luas untuk saya bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak punya tanah. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Beri aku kasih karuniamu Tuhan. 10 hari kemudian kami mendengar ada sebidang tanah yang cukup luas. Ribuan meter persegi, hampir 1 hektar bahkan. Yang mau dijual, saudara. Nah, kita kan gak punya uang untuk membelinya. Saya kumpulkan para pengurus, mereka juga bingung. Tetapi kemudian hari Minggu saya sampaikan hal ini kepada jemaat. Jemaat merespon, memberikan persembahan janji iman. Kira-kira terkumpul 500 juta rupiah. Tapi masih jauh daripada harga untuk membeli tanah, apalagi untuk membangunnya. Tapi dalam ibadah terakhir, ada seorang tamu dari luar kota belum pernah datang ke gereja kami dan tidak pernah datang lagi mengikuti ibadah. Karena memang bukan berasal dari jemaat kami. Dia digerakkan oleh Roh Kudus dan mengambil secari kertas kecil dan menulisnya, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. 4 hari kemudian saya berjumpa dengan dia di sebuah hotel. Kita sudah janjian ketemu di situ. Dia serahkan beberapa lembar cek. Hanya dalam tempo 4 hari semuanya lunas. Bukankah ini sesuatu yang di luar nalar logika kita? Tapi kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kita urus izin gereja walaupun lama, sulit, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mendapatkan izin resmi dan kemudian kita mulai membangun. Dan tahun 2013 dengan biaya yang sangat besar menurut ukuran kami, gedung itu selesai. Dan kami juga bisa melunaskan semua cicilan yang ada hanya dalam tempo beberapa bulan setelah peresmian. Dan tahun 2015, gedung gereja kami, bagian main hall-nya, mendapatkan award The Best Interior Design. Lalu kemudian tahun 2017, 2 tahun kemudian, mendapatkan award lagi, yaitu The Best Public Area untuk Ahava Wedding Chapel, yaitu tempat untuk pernikahan di paling atas daripada gedung gereja. Sehingga dari atas kita bisa melihat pemandangan kota. Saudara, 2019 kita mendapatkan hadiah atau piagam dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia. Gereja dengan tangga luar terbanyak. Saudara-saudara, saya percaya kalau Tuhan memberi kita kasih karunia yang tidak pernah terpikir, Tuhan akan sediakan. Tetapi berkat itu bukan hanya secara jasmania. Berkat kasih karunia yang Tuhan berikan juga sangat berkaitan dengan perkara-perkara rohani. Dalam Lukas 5, Simon yang sepanjang malam menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Karena Tuhannya menyuruhnya, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Tetapi saudara ingat sebelumnya, Yesus meminjam perahu Simon untuk apa? Untuk mengajar orang banyak dengan firman. Dan tentu yang paling banyak dengar firman adalah Simon. Dan ketika Simon mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar, maka penyingkapan rohani dia terima. Ini bukan manusia biasa. Dia pasti Tuhan. Maka ayat 8 dikatakan tersungkurlah dia. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Saudara, kalau orang sadar dirinya berdosa dan sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan cuma manusia biasa. Itu berkat rohani yang sangat dahsyat yang akan menyelamatkan dan mengubah kehidupan seseorang. Bahkan Simon berubah dari penjala ikan
menjadi penjala jiwa. Dia menjadi rasul, saudara-saudara. Luar biasa. Saya juga mengalami hal itu. Gereja yang akhirnya bisa didirikan. Bukan hanya gedungnya saja yang megah, tapi orang-orang banyak yang datang percaya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang dibaptis dari bulan ke bulan. Dan hidup mereka diubah. Bukan karena berkat rohani yang tidak bisa dibandingkan dengan berkat secara materi. Jika demikian, bagaimana kita bisa berjalan from grace to grace? Dari satu kasih karunia pada kasih karunia yang lain. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya percaya kasih karunia dan pengenalan akan Kristus itu berjalan paralel. Artinya kalau saudara ingin mengalami kasih karunia yang makin berlimpah-limpah, maka saudara harus makin mengenal Tuhan. Harus makin intim dengan Dia. Berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, punya hati yang mengasihi Dia. Seperti yang Paulus pernah utarakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, Daud adalah seorang raja, tetapi yang dia minta bukan kekayaan, bukan kemenangan atas musuhnya. Dia hanya minta, izinkan aku selalu berada dalam hadirat-Mu, makin mengenal Engkau. Sehingga kasih karunia Allah mengalir begitu dahsyat di dalam kehidupan Daud. Saudaraku, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah engkau makin mengenal Dia. Sehingga dari satu kasih karunia, engkau mengalami kasih karunia Allah yang lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kasih karunia Tuhan yang memberkati kami secara jasmani, terlebih secara rohani. Dan kalau ada di antara kami yang hari ini sungguh membutuhkan kasih karunia Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau menerimanya dengan iman. Karena kami percaya kepada Kristus. Karena kami mau menjalin keintiman dengan Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas kami. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kiranya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami telah mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu. Saat ini kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Dan kami rindu memberi dengan kerelaan hati untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita dapat memberikan persembahan melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan menyaksikan warta sepekan gereja kita di minggu ini. Selamat menyaksikan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi
dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Ibadah Raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Berikut syarat dan ketentuan mengikuti ibadah onsite gereja kita. 1. Mendaftar melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Link pendaftaran dapat dilihat atau mengklik link di kolom deskripsi di bawah. 2. Telah vaksin lengkap 2 kali. 3. Lansia beribadah melalui streaming atau online. 4. Anak-anak di bawah 12 tahun beribadah melalui streaming atau online. 5. Melakukan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah Republik Indonesia. 6. Tahap awal dibatasi hanya untuk 50 orang saja. Demikian syarat dan ketentuan untuk mengikuti ibadah onsite gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. KOM 200 Pelayan Tuhan. Akan dibuka kelas KOM 200 pada tanggal 20 September 2021. Kelas ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti KOM 200 agar dapat menghubungi Bapak Pendeta Baskoni Ginting dan Saudari Irma Suryani Purba ke nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Heri Henhen dengan Saudari Jessica Fani pada tanggal 26 September 2021 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Happy graduation kepada seluruh wisudawan dan wisudawati sarjana dan pasca sarjana STT Real tahun 2021. Untuk prodi sarjana pendidikan kepada Edward Marusaha SPD, Elfrida Simamora SPD, Erma Denatalina Purba SPD. Untuk prodi Master Teologi kepada Rosnita Tembakadu SPD MTH. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, bersegala kebakan Tuhan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami membawa doa kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami merasakan kuasa hadirat Tuhan.
Bapa, dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami. Shalom Indonesia, diberkatlah bangsa kami Tuhan, dimulai dari Sabang sampai Merauke. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini yang terjadi atas bangsa Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan, di saat Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi bagi bangsa kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati Tuhan, terkhususnya pemimpin bagi bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Engkau mampukan mereka Tuhan untuk bisa memimpin bangsa kami Bapa, supaya kemuliaan Tuhan terjadi bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan seluruh aparat keamanan Tuhan, pakai setiap pribadi lepas pribadi untuk membawa bangsa Indonesia Tuhan semakin maju Bapak, semakin adil Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati generasi-generasi kami Tuhan yang mengalami pandemi saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik dalam kena sakit COVID Tuhan atau krisis ekonomi Bapak, biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan bagi setiap pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kami terus menopang Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan atas bangsa kami Tuhan. Dominasi apapun yang Tuhan percayakan, biarlah terjadi kegerakan Pentakosta Tuhan. Biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa secara besar-besar atas gerejamu Tuhan. Pakai gerejamu Bapak yang baik, ada kesatuan hati, ada keunitian bagi gereja Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus menopang Tuhan, melepaskan berkat-Mu atas gerejamu Bapa. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dimulai dari hamba-Mu Pak Niko Tuhan beserta wakilnya, bahkan hamba-Mu Pak Johan Tuhan, bahkan hamba-Mu Pak Irwan Bapak yang baik, sebagai gembala sidang yang kami kasih di tempat ini, beserta wakilnya Pak Anen Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Engkau yang memilih mereka Bapa, Engkau menjadikan mereka Tuhan menjadi berkat Bapak yang baik, dimanapun mereka melayani. Biarlah terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa Tuhan, bahkan jiwa-jiwa Bapa. Kami percaya di saat Tuhan memilih mereka menjadi pemimpin, Tuhan yang terus memakai mereka Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat kuasa Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan ada keselamatan bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Sukacita damai sejahtera bagi setiap pribadi mereka. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, apapun yang disampaikannya, biarlah semuanya berasal dari pribadi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap perkataan mereka Tuhan. Engkau mendahulukan setiap perkataannya Tuhan. Bahkan setiap telinga yang mendengarkan Engkau Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.